Ini Pak Dade tanpa menggunakan mikrofon masih dengar nggak? Masih, Pak. Keras suaranya. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Posisi tulisan ini kelihatan nggak? Tulisan yang berada di clipboard ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Baik anak-anak kelas 5, coba kita bahas sekilas dulu tentang pecahan. Apa yang kalian ketahui tentang pecahan? What do you think about pecahan? Pecahan itu apa? Pecahan itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab pecahan itu apa? Coba Mario, yang kalian ketahui tentang pecahan apa Mario? Mario, silahkan dijawab. Pecahan itu apa Mario? Di-on-kan dulu audionya, Mario. Mario bisa menjawab saya, apa itu pecahan? Pembagian, Pak. Pembagian. Oke, ada pendapat lain, apa itu pecahan? Coba Lisa, apa itu pecahan Lisa? Lisa? Lisa bisa merespon suara Pak Dani? Oh, rupanya belum bisa mendengar. Ya, Lisa? Apa itu pecahan, Lisa? Pembagian, Pak. Pembagian. Amel, apa itu pecahan? Amel? Pembagian, Pak. Pembagian. Pecahan itu. Pecahan adalah bilangan rasional, Pak. Oke, ada yang bilang pecahan adalah bilangan. Pak Dani belum masuk ke sini. Pak Dani akan membahas tentang pecahan dulu. Kenapa sih ada bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah, silakan nanti dipahami, kalau perlu ditulis silakan ditulis. Bilangan pecahan adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi saya ulang. Pecahan adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya yang atas harus bilangan bulat, bawah harus bilangan bulat. Dengan bagian bawah tadi yang tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau bawahnya 0? Kalau bawahnya 0 maka tak terdefinisi. Sekali lagi, Pak Dani akan ulang. Pecahan adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B tadi adalah bilangan bulat ya. Atau begini, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B adalah bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Saya ulang sekali lagi. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau B-nya 0? Kalau B-nya 0 maka tak terdefinisi. Sekali lagi, Pak Dani akan ulang lagi. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Felix bisa dijawab, kenapa kalau B-nya 0?
Kalau B-nya 0, maka tak terdefinisi. Oh, tak terhitung. Tak terdefinisi. Oh. Sekali lagi, Pak Dani akan ulang. Pak Dani tulis di chat ya. Silakan nanti dipahami. Pak Dani sudah menuliskan pengertian pecahan pada chat, silahkan nanti bisa dibuka, bisa ditulis kalau perlu ditulis. Saya ulang sekali lagi, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yang atas A, bawahnya B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau B-nya 0? Kalau B-nya 0, maka tidak terdefinisi. Sudah pernah kita contohkan kalau tidak salah. Misalkan saya punya permen jumlahnya 5. Kalau saya bagi dengan 0 orang, maka hasilnya berapa? Tak terdefinisi. Jadi tidak akan terdefinisi. Paham ya? Oke, pertanyaan saya berikutnya. Kenapa pada pecahan itu yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut? Kenapa pada pecahan yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut? Fernando, silahkan dijawab. Nando? Sebentar, Pak. Iya. Kenapa pecahan itu yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut? Kenapa? Lisa mungkin bisa dibantu menjawab. Lisa? Ya, Pak. Kenapa pecahan itu yang atas disebut pembilang, bawahnya disebut penyebut? Oke. Saya kira banyak yang tidak paham nanti. Amel, bisa nggak menjawab? Kenapa pecahan itu yang atas pembilang, yang bawah penyebut? Oke. Jadi begini, kenapa pecahan itu kok yang atas pembilang, yang bawah penyebut? Itu kalau ditanya asalnya dari mana, itu adalah sebuah filosofi tentang sikap ketuhanan. Di mana yang atas itu adalah pembilang. Yang membilang itu biasanya siapa? Manusia atau Tuhan? Bisa dijawab? Tuhan. Ya, itu posisinya berarti yang di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Sedangkan manusia itu yang menyebut. Yang menyebut berarti di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Sehingga dalam sebuah pecahan itu menyebut. Fernando, kenapa kok joget-joget lo? Kenapa kok joget-joget? Jadi dalam pecahan itu makanya yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Oke, saya tidak akan mendeskripsikan lebih jauh tentang pecahan. Kenapa? Karena kelas 4 dulu seharusnya sudah diajarkan tentang pecahan secara detail.
saya akan menggambarkan tentang operasi pecahan. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, bagaimana langkah yang harus dilakukan pada operasi tersebut. Saya tidak akan membahas tentang teoritisnya. Kalau pada teoritisnya nanti kalian malah tidak tahu bagaimana prosesnya. Saya akan membangun visualisasinya. Silahkan nanti bisa dilihat, bisa diamati. Misalkan saya punya 1/3 ditambah 1/2. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Misalkan 1/3 ditambah 1/2. Saya akan menggambarkan di sini, pada posisi 1/3, saya akan membuat sebuah kotak. Ini dua kotak yang sama ya. Kotaknya ini akan saya bagi menjadi 3. Kira-kira begini. Tuh. Udah menjadi 3 bagian. Kalau menjadi 3 bagian ini yang diarsir berapa kotak nih? Yang diarsir berapa kotak untuk membuat 1/3? 1, Pak. 1, berarti 1 kotak. Ini 1 kotak akan saya arsir. Oke ya. Yang berada di sini, karena 1/2 akan saya bagi menjadi 2. Saya bagi menjadi 2. Tapi secara vertikal atau secara berdiri. Kalau mau saya arsir begini. Oke. Sudah paham ya? Sudah. Iya, Pak. Supaya kotak ini dan kotak ini nanti akan terbagi menjadi kotak-kotak yang sama atau partisi-partisi yang sama, dibagi menjadi partisi-partisi yang sama, maka saya akan membuat garis-garis semacam ini. Ini saya bagi 2. Di sini saya akan memberikan garis sebanyak 3 biar sama kayak ini. Tuh. Ya. Oke. Pertanyaan saya, coba sekarang silakan dilihat. Kotak yang di sebelah sini ini terbagi menjadi berapa kotak? 6. 6. Pinter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kotak ini ada berapa kotak yang di warna biru? 2. Oke. Yang di sini apakah juga dibagi menjadi 6 kotak? Halo, yang di sini apakah juga dibagi menjadi 6 kotak? Iya. 4, 3, 4, 5. Yang di warna oranye ada berapa kotak ini? 3. 3. Coba di sini tadi ada berapa warna biru? 2. Ini ada berapa warna oranye? 3. 3. 5 ditambah 3 berapa? 5. 5. Berarti hasilnya menjadi 5 per berapa? Ada berapa kotak tadi masing-masing ini? 6. Berarti hasilnya menjadi 5/6. Padahal ulang sekali lagi, target pertama tadi yang dilakukan adalah menyamakan ini. Dari ini semula 1/3, yang di sini 1/2, yang akhirnya dipartisi sebanyak 3 tadi di sini. Terus habis itu dipartisi lagi menjadi 2, akhirnya dalam satu kotak besar ini terdapat 6 kotak, akhirnya menjadi 6 kotak. Yang di sini 6 kotak, yang di sana 6 kotak. Yang artinya kotak-kotak itu sekarang sudah sama. Setuju ya? Di sini 6, di sana jadi 6. Nah, setelah kita hitung yang di warna tadi, yang di sini ternyata jadi 2 partisi yang di warna, di sana jadi berapa? 3
3 partisi yang diwarna. Akhirnya 2 ditambah 3 sama dengan berapa tadi? 2 ditambah 3 berapa tadi? 5. Oke. Akhirnya terdapat 5. Sehingga bisa disimpulkan jadi 5/6 hasilnya. Oke. Sekarang kita coba untuk pengurangan. Misal ini, Pak Dani punya 3/5. Maaf. Saya tulis di sini ya. 3/4 dikurangi 1/3. Coba yuk kalau pengurangan. Berarti kita bikin satu kotak. Kita gambarkan 3/4, berarti kita bagi menjadi 4. Ya, kita bagi jadi 4. Yang diarsir sebanyak 3. Oke, ini udah ya terarsir. Terus ada satu kotak lagi. Kita bagi menjadi 3 secara vertikal. Selanjutnya kita arsir. Diarsir berwarna ini sepertiga karena 1/3 berarti satu kotak aja. Oke. Setelah ini kita partisi. Yang di sini kita kasih garis semacam ini dibagi 3. 1, 2. Yang di sini kita bagi jadi 4. Oke, kalau kita hitung. Yang berada di sini ada berapa kotak yang diwarna biru? 9. 11. Ada 12. 9. Terus Yang diwarna biru kan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Yang di sini yang diwarna oranye ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dikurangi 4. Dan kurang 4 berapa? 5. Berarti hasilnya 5 berapa? Ayo. Ini tadi satu kotak dipartisi jadi berapa ini? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5/2. Hasil pengurangan dari 3/4 dikurangi 1/3 sama dengan 5/2. Ini bentuk visual dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Syaratnya tadi sudah kita ketahui itu. Syaratnya kita harus menyamakan jumlah penyebutnya. Kalau di dalam visual gambar ini, syaratnya kita tadi harus dengan partisi atau membagi kotak yang besar itu menjadi kotak yang sama dengan kotak yang berada di sebelah sini dan sini. Kalau kotak-kotaknya ini sudah sama, artinya potongan-potongan itu besarnya sudah sama. Contoh ini, 3/4 kurangi 1/3. Artinya apa? Artinya ada 1/3 sebanyak 3. Artinya ada 1/4 sebanyak 3. Maksud pecahan ini begitu. 3/4 itu maksudnya 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Artinya ada 1/3 sebanyak 3. Maaf, 1/4 ya. Ada 1/4 sebanyak 3. Sekali lagi,
Artinya 3/4 itu artinya sebanyak ada satu pecahan 1/4 sebanyak 3. Ini 1/3. Oke. Ini untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Harapan saya kalian paham. Selanjutnya, secara konsep, konsepnya, misalkan tadi ada 1/3 ditambah 1/2. Kita akan disuruh untuk menyamakan penyebutnya. Di sini 3, di sini 2. Kita bisa mengalihkan boleh. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa? 6. 6. Oke. 6 dibagi 3 ada berapa? 2. Sini saya juga 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Nah, hasil ini tadi kalau kita bentuk visualisasi seperti tadi. Oke, paham ya kira-kira begini? Sudah paham penjumlahan dan pengurangan pecahan? Halo? Bisa dijawab, sudah paham semua sudah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan? Sudah. Sudah. Kemudian lanjutkan pada operasi perkalian. Silakan nanti bisa dilihat. Misal ini, Pak Dani punya 2/3 dikali dengan 1/4. Kalau kita akan bentuk visualisasinya bagaimana? Oh, sama. Ini karena penyebutnya 3, kita bagi sini menjadi 3. 1, 2, 3. Yang diarsir berarti ada berapa kotak? Halo, 2 kotak. Kotak. Oke. 2. Yang ini saya arsir berwarna biru. Yang di sini kita bagi menjadi berapa kotak? 4. 1. 4 kotak. 4. Yang diarsir 1. 1. Ini pakai spidol warna orange yang diarsir 1. Oke. Kalau perkalian, ingat kalau perkalian, jika perkalian 2 kotak ini tadi harus dijadikan 1. Caranya begini. Padahal ini gambar ulang lagi di sini. Saya potong menjadi 3 bagian secara horizontal. 2. Sudah ya? Saya kasih garis di sini. Saya arsir warna biru. Saya arsir berwarna biru. Kelihatan ya? Selanjutnya, warna oranye di sini saya taruh di sini juga. Berarti sini saya bagi menjadi 4 secara vertikal. Jadi begini. Saya hanya melihat yang secara vertikal. Tadi saya arsir berwarna oranye. Di sebelah sini. Satu bagian diarsir berwarna oranye. Oke. Kotak yang berada di sini menjadi partisi atau dibagi menjadi berapa kotak itu tadi?
Coba dihitung. Dibagi menjadi berapa kotak? 8. Masa 8? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Oh iya. Jadi 12. Dari 12 kotak ini, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna oranye. Ada juga kotak yang berwarna biru dan oranye. Saya ulang sekali lagi. Dari 12 kotak, bentar, baterainya habis. Ada nih mau ganti baterai. Teterio. Ditunggu sebentar. Mar.
terlihat ya gambarnya ya? Gambarnya apa belum terlihat? Suaranya yang ada, Pak. Gambarnya enggak? Nggak ada. Oke, sebentar ya, ditunggu ya. Pada ini masih nyeting kamera. Kameranya nggak mau connect. Ini ngomong apa itu? Excel itu ya? Kalau Pak Dani pakai ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sementara pakai ini ya? Tapi kayak tembus-tembus gitu, Pak. Iya ya. Bentar. Oh sudah nyala, sudah nyala. Oke, saya akan memulai kembali. Perhatikan, sudah diulangi tadi di sini. Yang sini tadi, untuk menyatakan 2/3, ini artinya ada pecahan sebanyak, sepertigaan sebanyak berapa? Semuanya boleh di-unmute, semuanya di-unmute saja, biar cepat meresponnya Pak Dani. Jangan di-mute. Semua mikrofonnya boleh di-unmute. Pak Dani ulang sekali lagi. Di sini ada 2/3, artinya ada pecahan sepertigaan sebanyak berapa? Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Dua. Di sini ada pecahan 1/4 sebanyak berapa? Satu. Jadi tadi kita visualisasikan dalam satu kotak ini dibagi menjadi 3 bagian karena penyebutnya ada 3. Lalu yang diarsir berwarna biru ada sebanyak 2. Yang sebelah sini sama dengan kotak yang sama. Kita bagi menjadi 4 karena menyebutnya 4. Lalu yang diarsir sebanyak 1. Setelah itu dari 2 gambar itu tadi kita satukan di sini, ternyata terjadi partisi-partisi sebanyak berapa? Ada berapa kotak ini tadi? Ada berapa kotak ini tadi? 12. Pertanyaan Pak Dani, di dalam kotak ini, besar ini, ada kotak yang berwarna biru. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa kotak yang berwarna oranye? 1. Satu. Pertanyaan Pak Dani, ada berapa kotak yang berwarna oranye dan biru? Kotak yang warna oranye dan biru berapa? Ada berapa? 9. Loh kok 9? Kotak yang berwarna oranye dan biru. Satu kotak itu warnanya oranye dan biru. Ada berapa? Apa? Dani ulang sekali lagi. Coba diperhatikan. Kotak yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kotak yang berwarna oranye ada 1, 2, 3. Lalu kotak yang berwarna oranye dan biru ada berapa? Coba Lisa dijawab. 9. Berapa? 9. Kok 9? Oh, 12. Kok 12? 3. Padahal jelas banget itu ya. Coba ini, coba dilihat. Pak Dani akan beli lagi. Yang berwarna biru tadi kan mulai dari
Yang gambar. Lalu kotak yang warnanya oranye dan biru itu ada berapa? Coba Lisa dijawab. Ya, Pak. Yang Berapa? Berapa Lisa? 3. 2. 2. Oh, 2. Kotak yang warnanya ada 2, warna biru dan oranye. Dan ini paham? Jadi jawabannya 2. Berapa? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Berarti 2/12. Hasil dari 2/3 dikali dengan 1/4 sama dengan 2/12. Dari sini cara yang gampang bisa 2 kali 1. Oke, understand? Pak Dhani akan menjelaskan satu lagi tentang pembagian. Terakhir. Oh, ya, Pak. Coba diperhatikan. Misalkan ada 1/2, 1/4. Pembagian itu artinya ya pengurangan. Ya ini apa namanya? Pembagian. Seper. Kalau pada ditulis bisa begini. 1/2 dibagi 1/4. Kalau saya gambar 1/2 bisa saya tulis begini. 1 kotak ini bisa jadi 2. Di sini 1 kotak itu saya bagi. Dan mati nomikmu. Lalu yang di mana yang diarsir? Yang diarsir sebelah sini. Yang di sini yang diarsir sebelah mana? Sebelah atas. Karena jumlahnya juga 1. Lalu biar ini adil sesuai, maka kita partisi menjadi 4 bagian. Bentuknya seperti ini. Ini kita partisi menjadi 2 bagian lagi. Bentuknya seperti ini. Pertanyaan saya, yang berada di atas, ini ada berapa kotak yang diarsir berwarna biru? Silakan dijawab. Yang di sebelah sini, yang diarsir berwarna biru ada berapa? 4. 4. Ada 4. Saya tulis 4 di sini. Lalu yang di bawah yang diarsir berwarna oranye ada berapa? 2. 2. Maka hasilnya 1/2 sama dengan 4/2. 4/2 artinya 4 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini hasilnya. 2. Jadi kalau pembagian tadi begini caranya. Di gambar buat seperti ini dulu, setelah itu gambarnya di kotak. Ini juga sama. Atasnya ternyata ada 4, bawahnya ternyata ada 2. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Pembagian. Oke, anak-anak itu tadi tentang proses pembagian. Sekarang kita coba lihat modulnya tentang pembagian.
matematika ya. Ini. Coba diperhatikan. Pengertian pecahan di sini sudah ada. Contohnya sudah ada. Terus ini penjumlahan dengan KPK ada, yang nggak ada dengan visualisasi. Cara visualisasi tadi sudah dijelaskan sama Pak Dani. Harusnya sudah paham. Lalu silakan kalian nanti kerjakan yang ini. Pak Dani, di Ya. ini nggak ada gambarnya nge-lag. Oh, nge-lag. Your screen. Oke, Pak Dani ulang sekali lagi. Bentar. Please move this window away from the center of discussion. Nggak kelihatan ya? Iya, jadi warna biru tua. Di warna biru tua. Iya, Pak. Sebentar ya. Wait. Tetap nggak kelihatan ini. Iya. Oke, sebentar ya, ditunggu dulu. Dan ini setting dulu. Kelihatan? Udah, Pak. Pak. Ah, tadi di sini sudah jelas, sudah dijelaskan tadi, Pak Dhani sudah menjelaskan pada pembelajaran 1 tentang pecahan ini ya, pengertian pecahan sudah, proses penjumlahan, proses pengurangan, tadi juga sudah dibahas Pak Dhani. Perkalian juga sudah, jadi di sini tadi tidak ada yang sistem secara visualisasi, tadi Pak Dhani sudah jelaskan secara visualisasi. Lalu ayo berlatih yang halaman sekian ini, silakan nanti dikerjakan nomor 1 sampai nomor 30. Oke. Saya kira-kira gampang nih. Kalian tidak perlu menggunakan visualisasi, kalian nanti bisa menggunakan cara-cara yang seperti pada di sini. Nggak harus pakai visualisasi, tapi kalau terpaksa nggak bisa, nanti pakai visualisasi. Untuk mengubah kayak gini, pecahan biasa kecampuran ini. Campuran ke biasa, 2/3/5 misalkan. Kalau mau diubah ke pecahan biasa, ya 2 kali 5 tambah 3. 2 kali 5 kan 10 tambah 3, 13. Berarti 13/5. 5 1/6 diubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 6 30, 30 tambah 1 31, 31 bagi 6. Atau 31/6. Jadi begitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, Pak Dhani akan mengakhiri sampai di sini terlebih dahulu. Pak Dhani. Ya, Lisa. Pak. Kenapa? Baterai nggak bisa habis. Oke. Ini sudah waktunya selesai. Tinggal 18. Iya Pak, sama Pak, habis. Saya minta tolong ada Felix, silakan. Oke, saya tinggal 5 Pak. Felix minta tolong pimpin doa Felix. Tinggal 2 Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati. Tuhan berkati teman-teman yang sudah mengikuti Zoom, dan berkati semua guru-guru yang ada di sekolah di Dharma Australia. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok. Besok pembelajarannya luring. Kemungkinan besar besok Pak Dhani akan membagikan informasi siapa sih student of the month kelas 5. Coba dapat Ya, besok kemungkinan ya hari ini. Jadi antara besok dan hari Senin.
Oke, sampai jumpa kembali nanti di pertemuan berikutnya, entah dengan saya atau dengan Kak Rista. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Lagi. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan kalian bisa live. Terima kasih, Pak. Pak, yang Kak Rista sama yang halaman 1 sampai 30. Betul. Yang satu. Dadah. Dadah. Sudah Pak Dani live dulu ya. Ya.